Setelah peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, mayoritas simpatisan atau anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, yang ditangkap tidak pernah menjalani proses peradilan resmi. Penangkapan besar-besaran dilakukan oleh militer dan aparat keamanan di bawah kendali Orde Baru, dengan tuduhan yang seringkali tidak jelas dan hanya didasarkan pada dugaan keterlibatan atau laporan masyarakat. Mereka yang dituduh sebagai simpatisan komunis, mulai dari tokoh-tokoh PKI hingga anggota masyarakat biasa, diambil dari rumah mereka dan langsung ditahan di berbagai penjara dan kamp penahanan di seluruh Indonesia. Banyak dari mereka yang ditangkap tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tahanan politik ini seringkali tidak tahu dengan jelas apa tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Tuduhan keterlibatan dengan PKI atau simpati terhadap komunisme biasanya muncul dari laporan warga sekitar, dendam pribadi, atau kecurigaan, tanpa bukti yang kuat. Hal ini membuat banyak orang tidak bersalah ikut ditangkap dan ditahan, termasuk keluarga para simpatisan PKI. Setelah ditangkap, banyak dari tahanan ini dijebloskan ke penjara atau kamp penahanan tanpa batas waktu yang jelas. Mereka sering ditahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa proses hukum yang sah. Beberapa di antaranya baru dibebaskan menjelang akhir era Orde Baru, dan ada pula yang tidak pernah dibebaskan hingga mereka meninggal di dalam tahanan. Tahanan-tahanan ini, yang sering disebut sebagai tapol, tahanan politik, tidak hanya kehilangan kebebasan mereka, tetapi juga harus menghadapi kondisi hidup yang sangat buruk di kamp-kamp penahanan. Dalam kondisi minim makanan, air, dan perawatan medis, banyak tapol yang meninggal dunia karena sakit atau kondisi kerja paksa yang keras. Selain ditahan tanpa pengadilan, para simpatisan dan anggota PKI juga mengalami diskriminasi yang berlanjut setelah mereka dibebaskan. Keluarga mereka menghadapi stigma sosial yang berat, dan banyak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau akses pendidikan. Orang-orang yang pernah dituduh terlibat dengan PKI dicap sebagai ex-tapol, dan menghadapi pemantauan ketat oleh aparat keamanan, bahkan setelah mereka keluar dari penjara. Kebijakan ini menciptakan suasana teror di masyarakat, di mana banyak orang hidup dalam ketakutan akan ditangkap atau dilaporkan oleh tetangga mereka sendiri. Akibatnya, terdapat trauma mendalam yang dirasakan oleh para korban dan keluarganya, yang seringkali berlangsung selama beberapa generasi. Pasca peristiwa G30S PKI tahun 1965, pemerintah Indonesia di bawah kendali militer, khususnya Angkatan Darat, melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota, simpatisan, dan mereka yang diduga memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Banyak dari mereka ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas, dan sebagian besar ditahan dalam penjara khusus atau kamp penahanan di berbagai wilayah di Indonesia. Penjara Salemba di Jakarta adalah salah satu lokasi utama tempat para tokoh utama PKI dan simpatisannya ditahan. Di penjara ini, tokoh-tokoh seperti Letkol Untung, D.N. Aidit, sebelum dieksekusi, dan beberapa pemimpin PKI lainnya pernah ditahan. Penjara ini menjadi tempat penahanan sebelum tahanan dibawa ke pengadilan militer atau dipindahkan ke tempat lain. Nusa Kambangan, sebuah pulau di lepas pantai selatan Jawa, juga digunakan sebagai tempat penahanan bagi tahanan politik yang diduga terlibat dengan PKI. Pulau ini sudah lama dikenal sebagai tempat pembuangan tahanan berat, dan setelah 1965, digunakan untuk menampung ribuan tahanan politik. Kondisi di Nusa Kambangan sangat keras, dan banyak tahanan yang tidak pernah kembali. Selain Pulau Buru dan Nusa Kambangan, penjara khusus atau kamp penahanan lainnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Di sana, para tahanan yang diduga terkait dengan PKI ditahan dengan kondisi yang minim, seringkali tanpa proses pengadilan yang sah. Mereka yang ditahan di kamp-kamp ini biasanya dipaksa melakukan kerja paksa atau menghadapi penyiksaan fisik dan psikologis. Mayoritas simpatisan atau anggota PKI yang ditahan setelah peristiwa G30S tidak pernah diadili secara resmi.
Mereka ditangkap berdasarkan tuduhan yang seringkali tidak jelas atau hanya berdasarkan dugaan dan laporan masyarakat, dan sebagian besar tahanan ditahan selama bertahun-tahun tanpa kesempatan untuk membela diri. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi militer Orde Baru untuk menumpas PKI dan melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia. Para tahanan, yang sering disebut sebagai ditapol, tahanan politik, harus menghadapi kehidupan yang sangat keras di dalam kamp penahanan. Mereka dipaksa melakukan kerja paksa, hidup dalam kondisi sanitasi yang buruk, dan kekurangan makanan serta perawatan kesehatan. Banyak tahanan yang meninggal karena penyakit atau kondisi hidup yang keras. Selain itu, stigma terhadap keluarga para tapol berlangsung hingga bertahun-tahun setelah pembebasan mereka, menciptakan diskriminasi sosial yang mendalam. Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam peristiwa gerakan 30 September, G30S PKI, ditangkap setelah kudeta gagal pada Oktober 1965. Untung adalah komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, yang terlibat dalam upaya menculik dan membunuh beberapa jenderal Angkatan Darat pada malam 30 September 1965. Setelah peristiwa tersebut gagal dan Jenderal Soeharto mengambil alih kendali, Untung melarikan diri tetapi kemudian ditangkap di Jawa Tengah pada 11 Oktober 1965. Setelah penangkapannya, Untung ditahan di penjara militer Salemba di Jakarta. Penjara Salemba pada masa itu digunakan untuk menahan para tokoh yang diduga terlibat dalam G30S PKI, termasuk para petinggi militer dan sipil yang terkait dengan pemberontakan tersebut. Untung ditahan bersama tokoh-tokoh lain yang diduga terkait dengan gerakan ini, seperti DN Aidit, pemimpin PKI, meskipun Aidit sendiri kemudian dieksekusi pada November 1965. Selama di tahanan, Untung menjalani penyelidikan dan persidangan di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Persidangan ini merupakan bagian dari upaya militer untuk mengadili para pelaku utama G30S. Dalam persidangan, Untung dituduh sebagai salah satu dalang utama pemberontakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. Untung mengaku bahwa ia terlibat dalam gerakan tersebut, tetapi bersikeras bahwa tindakannya dilakukan atas dasar loyalitas terhadap Presiden Soekarno dan untuk menyelamatkan Indonesia dari Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang diduga merencanakan kudeta terhadap Soekarno, meskipun keberadaan dewan ini tidak pernah terbukti. Pada 21 Maret 1966, setelah proses persidangan yang panjang, Letkol Untung dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub. Dia dieksekusi pada 1966, sebagai salah satu dari sekian banyak tokoh yang dihukum mati terkait peristiwa G30S PKI. Eksekusi ini menandai akhir dari seorang tokoh yang memainkan peran penting dalam salah satu episode paling tragis dalam sejarah Indonesia. Setelah peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, operasi pembersihan besar-besaran dilakukan oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan tujuan menghapus pengaruh Partai Komunis Indonesia, PKI, dan organisasi-organisasi afiliasinya. Operasi ini mencakup penyisiran dan penangkapan massal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat anti-komunis. Banyak dari mereka yang ditangkap berasal dari organisasi yang terafiliasi dengan PKI, seperti Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan SOPSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, yang juga menjadi target pembersihan. Penyisiran dilakukan secara intensif, terutama di daerah-daerah yang dianggap sebagai basis PKI, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Ribuan hingga ratusan ribu orang ditangkap tanpa melalui proses pengadilan yang jelas,
dan banyak diantaranya ditahan dalam jangka waktu lama tanpa tuduhan resmi. Proses penangkapan ini seringkali dilakukan berdasarkan desas-desus atau kecurigaan, dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi korban tuduhan palsu atau dendam pribadi. Simpatisan PKI, bahkan yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa G30S, juga menjadi sasaran operasi ini. Mereka yang sekadar memiliki hubungan dengan PKI, seperti pernah mengikuti kegiatan partai atau menjadi pendukung ideologisnya, dianggap bersalah tanpa bukti kuat. Hal ini menciptakan suasana teror di kalangan masyarakat, di mana ketakutan dan kekacauan menyebabkan banyak orang tidak bersalah menjadi korban. Tuduhan seringkali didasarkan pada rumor atau laporan pribadi, tanpa melalui proses hukum yang adil, sehingga banyak yang dipenjara atau dieksekusi tanpa pengadilan. Operasi pembersihan ini berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu fase paling brutal dalam sejarah Indonesia modern. Pada 12 Maret 1966, pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAT, mengadakan apel siaga di Jakarta, menyambut pengumuman pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, yang disampaikan oleh Jenderal Soeharto. Pengumuman pembubaran PKI ini merupakan salah satu tindakan penting pasca peristiwa gerakan 30 September, G30S PKI, pada tahun 1965, yang menjadi titik balik dalam politik Indonesia. Sehari sebelumnya, pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima surat perintah 11 Maret, Super Semar, dari Presiden Soekarno, yang memberikan mandat kepadanya untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Dengan wewenang tersebut, Soeharto segera bertindak, dan salah satu keputusan terpentingnya adalah membubarkan PKI, yang dianggap sebagai dalang di balik G30S. Apel siaga RPKAT di Jakarta mencerminkan kesiapan militer dalam mendukung kebijakan pembubaran PKI, serta menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara di tengah situasi yang masih penuh ketegangan politik. Pasukan RPKAT, sebagai unit elit Angkatan Darat, memainkan peran penting dalam menegakkan otoritas militer setelah kekacauan politik yang dipicu oleh G30S PKI. Pengumuman pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 ini menandai berakhirnya eksistensi PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia, dan menjadi langkah awal menuju konsolidasi kekuasaan Jenderal Soeharto, yang akhirnya memimpin Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Meskipun para tahanan politik, Tapol, yang diduga terkait dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, akhirnya dibebaskan, stigma sosial yang melekat pada mereka dan keluarganya bertahan lama. Mereka dicap sebagai komunis, sebuah label yang membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat berat. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kehidupan para mantan Tapol, tetapi juga pada keluarga mereka, termasuk anak-anak dan generasi berikutnya. Diskriminasi ini terasa di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga interaksi sosial sehari-hari. 1. Diskriminasi dalam pekerjaan dan pendidikan. Banyak mantan Tapol menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Latar belakang mereka yang dicurigai sebagai simpatisan komunis menyebabkan perusahaan, instansi pemerintah, dan bahkan masyarakat secara umum menolak memberikan mereka pekerjaan. Label sebagai ex-Tapol seringkali tertera di berkas administrasi atau dokumen pribadi mereka,
sehingga mempersulit mereka untuk melanjutkan kehidupan dengan normal. Ini menyebabkan banyak dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal atau hidup dalam kemiskinan. Tidak hanya para mantan tapol, anak-anak mereka juga kerap mengalami diskriminasi di sekolah dan dalam kesempatan pendidikan. Mereka ditolak oleh sekolah-sekolah tertentu atau dikeluarkan dari lembaga pendidikan karena dianggap sebagai keturunan komunis. Stigma ini menutup banyak peluang bagi generasi berikutnya, menciptakan trauma yang berlanjut di dalam keluarga mereka. 2. Pantauan dan pembatasan oleh aparat keamanan. Bahkan setelah dibebaskan, para mantan tapol tetap dipantau secara ketat oleh aparat keamanan. Beberapa mantan tapol diwajibkan melapor secara rutin ke kantor polisi atau militer, dan di beberapa daerah mereka ditempatkan dalam pengawasan khusus. Kehidupan mereka terus diawasi, dan aktivitas mereka seringkali dibatasi karena dicurigai masih memiliki simpati terhadap komunisme. Situasi ini memperparah rasa ketidakadilan yang mereka alami. Dalam banyak kasus, mantan tapol atau simpatisan PKI yang sudah menjalani hukuman tetap mengalami pembatasan dalam berpolitik. Misalnya, mereka dilarang menjadi anggota organisasi politik tertentu, mengikuti pemilu, atau bergabung dengan organisasi kemasyarakatan. Hal ini membuat mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai warga negara.